Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan kita berjumpa kembali di Menara Doa hari ini. Firman Tuhan berkata, carilah aku maka kamu akan hidup. Kita bersyukur bahwa setiap hari kita selalu setia memuji menyembah Tuhan, mencari wajah Tuhan. Sehingga kita beroleh hidup sampai hari ini Bapak Ibu. Dan saat ini mari kita persiapkan hati kita lebih lagi. Kita memuji menyembah Tuhan dengan segenap hati, dengan sepenuh hati. Bersama dengan jemaat Tuhan yang ada di Menara Doa ini, bahkan yang beribadah secara online. Mari Bapak Ibu Saudara harapkan lebih lagi Tuhan untuk menjamah dan membaharui setiap kita. Dan siapkan hati kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, hari ini Kau jadikan baik bagi kami ya Bapa. Sehingga kami selalu memiliki alasan untuk datang menyembah-Mu, mencari wajah-Mu dan mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Kami selalu menemukan waktu dan cara untuk datang kepada Tuhan, memuliakan nama Tuhan dari hati kami yang paling dalam. Kami adalah umat-umat-Mu yang merindukan Engkau di saat hari ini ya Tuhan. Kami rindu berjumpa dengan pribadi-Mu ya Bapa. Karena kasih setia-Mu yang menyelimuti setiap kami, yang memenuhi setiap kami ya Tuhan. Sehingga kami dengan tidak jemu-jemu datang kepada Tuhan. Kami rindu membawa persembahan kami, hidup kami, hati kami persembahkan untuk-Mu di saat ini ya Bapa. Mari temui setiap kami ya Tuhan. Lawat kami lebih lagi di hadirat Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku. Hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu tuntunku lewati api dalam gelap. Kau ada bagiku, takutku padaku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan sepanjang hidup.
kami tercelikan dengan semua kebenaran-Mu ya Tuhan Yesus. Firman-Mu yang membuat kami hidup di dalam terang jalan-Mu ya Bapa. Sehingga kami bisa mengikuti kehendak-Mu dan setiap rencana-Mu. Dan kami tetap berada di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami ya Tuhan. Saat hari ini lebih lagi teguhkan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Yang membaharui hidup kami hari demi hari ya Tuhan. Yang membaharui keadaan kami hari demi hari ya Bapa. Sehingga kami bisa berjalan dan mengikuti perlombaan yang Engkau telah sediakan bagi kami ya Tuhan Yesus. Oh lalabaya saga lalabaya saga lalabaya. Mari berdoa kepada Tuhan Bapa yang Saudara. Naikkan doa-doamu kepadanya hari ini ya Tuhan. Ya lalabaya lalabaya saga lalabaya. Biarlah setiap nyanyian kami, pujian kami persembahkan kepada-Mu saat ini kasih kami kepadamu. Lawat kami Tuhan, penuhi kami Tuhan. Penuhi kami dengan Roh Kudus. Sembah Dia saudaraku, sembah Dia. Kobarkan api. Yes, dengan nyanyian pujian, Dia hanya selalu. Anak domba Allah,
setiap kami. Kami minta Tuhan, Engkau penuhi kami dengan urapan kasih-Mu. Urapan kasih yang melenyapkan ketakutan kami, kekhawatiran kami. Beri kami Tuhan roh iman, supaya kami dapat berharap kepadamu ya Tuhan. Beri kami roh iman, untuk kami bisa percaya kami punya Tuhan yang baik. Kebaikan, kemurahan-Mu itulah yang menjaga kami Tuhan. Yang melindungi kami, yang memelihara kami, yang menyelamatkan kami Tuhan. Mari doa Ibu Bapa. Mari datang pada Tuhan dan berdoa. Naikkan kata-kata doa. Naikkan permohonan. Naikkan jeritan hati. Naikkan ucapan syukur. Mari datang pada Tuhan Yesus. Makasih Yesus. Makasih Yesus. Oh ya la bala bala bala. Bala 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 bala. Bala 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 bala. Tuhan penuhi siap kami ya Tuhan. Baik kami yang ada di Holy Spirit Room, maupun ya Tuhan siap anak-anak-Mu yang ada mengikuti secara online ini. Aku minta impartasi-Mu ya Tuhan. Terima saudara, terima. Dalam nama Yesus. Penuhi. Terima saudara. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Makasih ya Tuhan. Makasih ya Roh Kudus. Makasih Tuhan. Aku berdoa semua yang sakit Tuhan sembuhkan. Semua yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan pulihkan anak-anak-Mu ini, Tuhan pulihkan. Bicara buat setiap kami. Ya Tuhan, urapi hamba-Mu untuk dapat ya Tuhan menyampaikan pesan firman-Mu ini dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara. Silakan kembali Ibu Bapak. Shalom. Puji Tuhan hari ini kita bisa sama-sama berkumpul kembali saudara yang ada di tempat ini. Dan saya senang sekali saudara dengan setia mengikuti Menara Doa online. Nah hari ini saya ingin melanjutkan saudara khotbah yang kemarin ya, yang berjudul waspadailah dua kata ini. Yaitu kata yang pertama yaitu apa saudara? Seharusnya. Kalau kita bicara tentang kata seharusnya itu bicara tentang ya saudara ada satu penyesalan. Ya saudara, rasa bersalah, rasa malu tentang apa yang keputusan kita yang salah atau hal-hal yang terjadi di masa lalu. Kemarin kita sudah bahas ini, saudaraku. Nah hari ini saudara, kita akan bahas kata yang kedua, yaitu kata apa? Seandainya. Kata seandainya ini kekuatan perkataan negatif yang selalu menyeret-nyeret kita ke masa depan dengan rasa apa? Rasa khawatir dan rasa takut. Nah, setiap kita ingin ya bisa menjalani hidup yang apa? Berhasil, beruntung dan berbahagia. Makarios ya, seperti halnya yang kita bahas kemarin Rasul Paulus. Nah, untuk kita bisa hidup dalam berhasil saudara dan beruntung ya, dua kata ini kita harus bisa selesaikan. Nah, hari ini kita akan bahas bagaimana caranya kita menjalani kehidupan yang berhasil, beruntung, dan berbahagia atau makarios. Kemarin kita bahas, yaitu yang pertama adalah untuk mengatasi rasa menyesal, rasa bersalah, rasa malu di masa lalu ini tuh. Yang kita selalu bilang, seharusnya saya ngomong, seharusnya saya buat ini dan lain sebagainya. Pertama, yaitu kita harus memiliki tekad kuat hidup dengan apa? Kehendak Tuhan. Kemarin kita bahas, kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, kalau kita menolak hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita akan hidup dengan rasa bersalah dan penyesalan akan masa lalu. Kehendak Tuhan yang sempurna adalah apa saudara? Percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Katakan amin saudara. Karena saudaraku, Yesus ini adalah hakim yang akan datang saudaraku. Dia akan datang ya kan untuk kedua kalinya.
Nah yang kedua adalah, saudara, hari ini kita akan bahas, saudara, bagian yang kedua. Yaitu apa, saudara? Untuk kita bisa mengatasi yang namanya kekhawatiran. Karena pemikiran kita tuh, bagaimana jika seandainya saya tidak kerja lagi, saya pensiun. Bagaimana jika seandainya, ya kan, saya gagal, saya ditinggalkan. Kata-kata seperti ini, saudaraku, ini membuat seperti kita jadi ngadepin hari depan, masa depan dengan kekhawatiran. Nah, kita belajar, saudara, daripada Rasul Paulus. Ya, Rasul Paulus tidak pernah khawatir akan masa depannya. Dan bertanya-tanya dengan penuh kecemasan. Bagaimana jika seandainya nanti saya ditinggalkan Tuhan. Hidup saya sendirian dan sepi. Bagaimana kalau saya kelaparan di penjara. Ketika dia ditangkap, saudaraku. Ya, bagaimana jika saya kehilangan kesempatan untuk melayani. Nah, saya ingin ajak untuk kita bisa melihat bagian daripada akhir hidup Paulus, saudaraku. Ya, kita buka Alkitab kita dalam 2 Timotius 4 ayat 16 sampai 18. Saudara, kita lihat bahwa Paulus itu tidak khawatir. Ngadapi ke depannya itu gimana? Ngadapi hari ini dan ke depannya. Kita baca, saudara, 2 Timotius 4 ayat 16 sampai 18. Dikatakan begini, pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Sudah bisa bayangin, saudaraku, ya, dia sudah total hidupnya dia serahkan, dia layani orang-orang ini, saudara. Banyak yang kenal Paulus, banyak sudah menerima kebaikan Paulus, ya kan, pertolongan, pengajaran, dan banyak mereka hidupnya diubah. Ketika Paulus mengalami penderitaan dan membutuhkan pertolongan, dia cerita, saudara, di akhir hidupnya, semua orang meninggalkan aku. Itu sama seperti Yesus, ya kan, semua murid-muridnya meninggalkan dia. Nah, tetapi ada satu kata, saudara, ini kata kadang-kadang kalau kita ditinggalkan oleh orang, yang saudara, yang kita harap dia akan bersama kita atau membantu kita di masa-masa sulit, pasti yang ada di dalam perkataan kita adalah keluar kata-kata yang tidak baik tentang dia. Tapi Paulus, dia ucapkan kata-kata apa, saudara? Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Artinya dia gak mau mengeluh atas mereka yang sudah meninggalkan. Ya sudah, lepasin blessing. Katakan amin, saudara. Seperti Yesus kata, di atas kayu salib ketika dia ditinggalkan semua, diperlakukan. Dia berkata, kata pertama Yesus di atas kayu salib apa? Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka apa? Tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus tidak mengharapkan satu orang pun dihukum oleh Tuhan, oleh Allah. Enggak. Nah, ini yang kita mesti bangun, saudara. Untuk apa, saudara? Mengatasi kekhawatiran, ketakutan. Karena kita selalu melepaskan blessing buat setiap orang. Amin, saudara. Nah, perhatikan kata-kata Paulus. Sekalipun semua orang meninggalkan aku. Oke, tidak apa-apa. Aku tetap memberkati mereka yang sudah meninggalkan. Tetapi ada satu hal, dia bilang. Tetapi Tuhan telah apa? Mendampingi aku. Kedua, Tuhan menguatkan aku. Supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya. Dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari apa? Mulut singa. Dan Tuhan akan apa? Melepaskan aku. Dan dari setiap usaha yang jahat, dia akan apa? Menyelamatkan aku. Sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Katakan amin, saudara. Jadi kalau kita baca ayat ini, yang kita mau pelajari, di tengah-tengah kita mungkin rasanya sendirian. Mengalami masa-masa sulit. Ya kan, saudara, kita ngelihat ke depan, gak bisa lagi lihat, itu kayaknya gelap. Saudara, kita belajar dari Rasul Paulus. Sekalipun semua orang meninggalkan aku, tapi aku ingin memberkati mereka. Jangan ditanggungkan mereka semua salah mereka. Tapi aku tahu, aku punya Tuhan. Jadi di sini dikatakan bahwa Paulus itu dia percaya kepada apa? Kebaikan dan kemurahan Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Dia percaya akan kebaikan Tuhan. Ya, waktu
Paulus nulis 2 Timotius ini saudara. Paulus itu sedang diadili saudara di kota Roma. Ya, dia sedang menjalani pemeriksaan yang pertama. Saudaraku Yesus, ya kan? Pada saat pembelaan yang pertama ini, sekali lagi saya ulangi, tidak ada seorang pun yang membantu Rasul Paulus. Tetapi ada perkataan Paulus, sekalipun semua meninggalkan aku, tapi Tuhan menyertai aku. Ya kan? Tuhan mendampingi aku, Tuhan menguatkan aku, Tuhan melepaskan aku, Tuhan menyelamatkan aku. Walaupun Tuhan tidak kelihatan. Yang ngerti katakan amin saudara. Ya, di sini ketika Paulus berkata seperti ini saudara, hal ini menggambarkan bahwa Paulus, ya kan, dia percaya, ya, dia percaya kepada apa? Kebaikan Tuhan yang menjaga dia di dalam segala keadaan. Katakan amin. Bahkan ketika dia memandang ke depan, saudaraku, di saat-saat sulit itu, dia tatap masa depannya. Dia tulis dengan satu kata-kata begini saudara. 2 Timotius 4 ayat 8. Kita lihat sini. Sekarang, baca sama saya dengan saya, 1, 2, 3. Sekarang telah tiba, telah tersedia bagiku apa? Mahkota kebenaran. Yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Jadi ayat ini saudara menunjukkan bahwa Paulus memiliki keyakinan dan kepastian akan apa? Masa depannya. Dia tidak takut akan masa depannya. Yang ngerti katakan amin. Dikatakan sekarang tersedia bagiku mahkota kebenaran. Yang akan diberikan Tuhan kepadaku, hakim yang adil pada harinya. Dia percaya Yesus adalah hakim saudaraku ya. Jadi perhatikan di sini saudaraku. Ketika Paulus melihat ke belakang, dia tidak menyesali hidupnya. Ya, dengan rasa bersalah, rasa malu, rasa terhukum. Dengan dia berkata, aku telah menyelesaikan, aku telah mengakhiri, aku telah. Artinya apa saudara? Paulus, ya kan? Dia bisa lihat ke belakang, lalu dia bisa bersyukur. Tuhan berikan saya anugerah untuk bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Ketika dia menatap ke depan saudara, menatap masa depannya, dia tidak khawatir, dia tidak takut. Kenapa? Dia percaya kepada apa? Kebaikan dan kemurahan Tuhan. Ya, sesuatu hal yang lebih buruk daripada rasa bersalah dan penyesalan akan masa lalu adalah apa? Kekhawatiran dan kecemasan akan apa? Masa depan. Ini sebenarnya ngikat kita gak bisa buat apa-apa. Jadi ada kata kedua yang harus kita waspadai seperti yang tadi saya sampaikan nih saudara. Yaitu kata apa? Seandainya. Bagaimana jika seandainya aku kehilangan pekerjaan? Bagaimana jika seandainya aku tidak bisa lunasi utang-utangku? Bagaimana jika seandainya aku kena drop out dari kuliah? Mungkin saudara sedang di pikiran tuh ada kata seandainya. Bagaimana jika seandainya? Kalau ada kata seandainya, pasti yang muncul adalah apa? Kekhawatiran, kecemasan, stres. Kalau ada kata seharusnya, yaitu apa? Rasa bersalah, rasa malu, rasa menyesal, rasa terhukum akan masa lalu. Saudara, kata seharusnya dan kata seandainya ini dapat merampas sukacita kita karena kekhawatiran dan kecemasan akan masa depan. Lawan dari kata seandainya itu apa saudara? Kepastian. Jadi saya mau bagikan kepada kita semua di sini pada hari ini renungannya gini. Kenapa kita nggak perlu khawatir akan masa depan kita? Saudara, ada satu ayat yang ditulis oleh Daud, yaitu Mazmur 23 ayat 6. Ini yang terkenal. Saudara, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kebajikan, kebaikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku apa? Seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan
sepanjang masa. Jadi yang pertama saudaraku, kenapa kita tidak perlu khawatir akan masa depan? Kenapa saya tidak perlu khawatir akan masa depan? Pertama, karena apa? Kebaikan Tuhan akan memelihara saya. Kebaikan Tuhan akan menjaga saya. Kebaikan Tuhan akan melindungi saya seumur hidup saya. Katakan amin. Katakan amin. Seperti Paulus dia katakan. Sekalipun semua orang meninggalkan saya percaya kepada kebaikan Tuhan yang menjaga saya. Katakan amin. Jadi kita tidak perlu khawatir akan hari esok. Sebab Tuhan tidak akan pernah melepaskan perhatiannya sedetik pun kepada kita. Sebab dia mengasihi kita dan dia menjaga kita. Yang percaya katakan amin. Coba Mazmur 145 ayat 20 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. Apakah saudara mengasihi Tuhan? Kalau saudara mengasihi Tuhan dan saudara tahu Allah mengasihi saudara, Yesus mengasihi saudara, maka dia pasti menjaga kita. Amin, saudaraku. Saya percaya bahwa kebaikan Tuhan telah menjaga kita, telah melindungi kita, telah meluputkan kita ribuan kali. Bahkan ada banyak kebaikan Tuhan yang kita tidak sadari. Amin, saudaraku. Ini dia. Jadi ini pegang. Pegang ini. Jangan ada kata bagaimana jika seandainya. Terus ini harus diganti dengan apa? Saya percaya kebaikan Tuhan akan menjaga saya. Ini harus kita perkatakan, kita ucapkan. Saya ingin beritahu saudara satu kisah di Alkitab. Saudara bisa bayangkan seseorang wanita janda, tidak ada pendidikan apapun. Dia tinggal di satu tempat yang mungkin tanda kutip seperti tempat yang salah. Orang perempuan ini namanya siapa? Ruth. Dia suaminya orang Yahudi. Tapi suaminya mati, saudara meninggal. Lalu Ruth dibawa ikut mertuanya Naomi tinggal di Bethlehem. Kumpulan semua orang Yahudi. Orang Yahudi itu saudara tahu apa? Eksklusif. Bukan kita kalau lihat orang. Kamu. Selalu dia gak ngomong kita, tapi kami. Saudara ngerti artinya? Kalau inklusif, kita. Kalau eksklusif, kami. Kami. Kita ngomong. Jadi kau ini bukan aku. Bukan kami. Jadi kalau kita lihat ke masa depan. Kalau Ruth, saudaraku, tidak percaya kepada kebaikan Tuhan. Seperti hidupnya akan stres. Tidak punya pengetahuan, tidak punya keahlian apapun. Bukan orang Yahudi tapi dia orang Moab. Saudara, janda, gak punya modal, gak punya apa-apa. Cuman modal apa saudara? Tapi dia punya apa? Punya iman. Dia ganti kepercayaannya. Dia dulu percaya kepada dewa Baal. Saudara, Asitoret. Tapi dia berkata kepada Naomi. Saudara, mama mertuanya. Allahmu. Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Allah Israel. Allah yang kita kenal dalam nama Yesus Kristus. Allahmu itu akan jadi Allahku. Pada saat itu, saudara, Allah Abraham, Allah Ishak, Allahnya Naomi hadir dalam hidup dia. Dan dia sudah bisa melihat bagaimana Naomi, kenapa Naomi, mama mertua, kok bisa setia kepada Allahnya. Sekalipun dia melihat dengan mata dia, orang Yahudi karena adanya krisis ekonomi kelaparan di kotanya Bethlehem, dia mengungsi ke Moab. Betul saudara? Di Moab sukses secara ekonomi, tapi suaminya mati. Kedua anaknya mati, yaitu juga adalah istri daripada Ruth. Dia kedua anak Naomi. Dia bingung. Di masa krisis hidupnya, dia harus pindah. Kok dia tetap percaya pada Allahnya. Kehilangan suami, kehilangan dua anak, dia tetap percaya pada Allahnya. Ini yang menggelitik. Dia lihat karakter daripada Naomi
yang peduli dan mengasihi dia. Di situ dia berkata, Allahmu adalah Allahku. Dia percaya kalau ada orang di masa-masa sulit percaya pada Allahnya, pasti Allahnya ini Allah yang baik. Allah yang baik. Allah yang dipercaya oleh Daud. Daud berkata, kebaikan dan kemurahan Tuhan akan mengikuti aku seumur hidupku. Yang artinya bukan selalu baik hidupnya. Sekalipun mengalami hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang sulit, hal-hal yang buruk. Dia percaya Allah yang baik bisa mengubah, bisa mendatangkan, bisa mengerjakan hal-hal baik untuk hidupnya. Yang mengerti katakan amin. Bisa mendatangkan kebaikan. Naomi datang ikut ke Bethlehem, saudaraku. Dia tidak punya apa-apa, tapi dia ambil keputusan untuk kerja. Dia punya tenaga dan dia punya Tuhan. Lalu Rut 2 ayat 2, Rut berkata apa saudara? Kata Rut, perempuan Moab itu kepada Naomi. Apa saudara? Biarkanlah aku pergi ke ladang. Untuk apa? Memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan saut Naomi kepadanya, pergilah anak. Jadi saudara, Rut mengambil keputusan untuk melayani Naomi. Dia kerja, cari makan, untuk beri makan, untuk urus daripada mama mertuanya. Si Rut ini saudara. Saya melihat sini, saudara lihat ini kata-kata Rut. Aku gak punya kepintaran apa, aku jadi pemulung. Itu musim panen, saya gak punya apa-apa lagi, gak bisa apa-apa. Tapi aku bisa kerja untuk mungut daripada jelai. Jelai itu apa saudara? Gandum kualitas yang buruk. Orang panen, ya saudara ini peraturannya ya, untuk daripada Alkitab ya saudara. Tuhan perintahkan pada orang Israel, kalau kamu panen, ya panen gandum, jangan ambil semua. Sisihkan juga yang kualitas tidak baik, yang namanya jelai-jelai itu dibuang. Ya saudara, ya kan? Untuk siapa? Supaya orang miskin bisa ambil. Kalau kamu seorang nelayan, ya kan kamu tangkap ikan, jangan semua ikan kamu bawa pulang, kamu jual. Pilih beberapa ikan, ikan-ikan kecil, ya kan kamu sisihkan. Untuk supaya bisa diambil oleh orang miskin. Saudara ngerti? Katakan amin. Supaya semua bisa. Jadi Rut ini saudara, dia mau kerja hanya untuk jadi apa? Ambil daripada gandum-gandum yang tidak diambil oleh pemilik daripada ladang. Tapi ada satu kata dia berkata, ya kan saudaraku, izinkan aku pamit. Ya dia minta blessing, minta restu. Biarkan aku pergi ke ladang, memungut bulir-bulir jelai. Kata-katanya apa? Di belakang orang yang murah hati. Ini kata-kata paling penting. Kenapa dia berkata seperti itu? Karena dia percaya bahwa Tuhan yang baik akan mengirim orang-orang yang murah hati kepada dirinya ketika dia bekerja. Yang mengerti, percaya, katakan amin. Jadi perempuan Moab, dia percaya akan kebaikan Tuhan. Akan menjaga dia, akan melindungi dia, akan memelihara dia. Dan saudara lihat di sini hasilnya kalau saudara baca kitab Rut. Saudaraku, kita melihat dari pasal 1 sampai pasal terakhir. Kalau saudara baca, Rut mendapatkan apa yang dia percayai. Katakan amin. Waktu dia pergi kerja saudara, ya kan, untuk memungut bulir-bulir jelai, Rut mendapat saudara gandum dalam jumlah yang sangat banyak. Karena memang Tuhan memberikan saudara orang yang murah hati. Poinnya di sini saudaraku. Seringkali kalau saya doa pagi, saya selalu juga berdoa seperti ini. Bapa, dalam nama Yesus saya bersyukur untuk pagi ini. Untuk kebaikan Tuhan, untuk kemurahan Tuhan dalam hidup saya dan keluarga dan juga gereja. Aku minta Tuhan, biarlah sepanjang hari ini, sepanjang minggu atau bulan ini, Tuhan kirim orang-orang yang murah hati kepada saya. Saya sangri, katakan amin. Biasanya ketika doa saya, kirim saya Tuhan murah hati. Pasti Tuhan akan ngomong, kalau kamu mau aku kirim orang yang murah hati, kamu harus membangun kebiasaan menjadi orang yang murah hati.
Ruth dia bisa berkata begitu pada Naomi karena dia murah hati. Dia hidup bukan untuk diri dia. Dia bisa pergi kok tinggalkan Naomi, kawin lagi dengan pria yang lain karena dia masih muda. Tapi dia bilang, aku udah mau pergi ke tempat yang lain. Aku mau urus mama. Aku mau urus mama. Aku kerja untuk urus mama. Aku gak akan mau kawin lagi. Jadi ini orang murah hati. Minta Tuhan kirim orang murah hati. Pasti dijawab oleh Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Kalau kita kejam, kita kikir. Orang Palembang bilang getah basah. Kita minta Tuhan kirim orang murah hati. Bisa dijawab. Tapi agak lambat mungkin. Saya bisa ngerti maksud saya di sini? Katakan amin. Yang kedua saudaraku, ya kan? Bukan cuman dia dapatkan saudara, karyawan di ladang itu yang babat, yang murah hati. Akhirnya saudara, Ruth bisa ketemu pemilik ladang itu. Orang kaya itu saudara. Yang bernama siapa? Boas. Kok bisa Boas jatuh hati sama Ruth? Perjaka saudara. Ini perjaka ganteng, kaya. Bukan duren sawit, bukan. Duren sawit itu duda keren banyak duit. Ini saudara yang perjaka jatuh cinta sama janda. Janda belum punya anak. Itu kalau bukan Tuhan. Boas ini siapa? Ini orang terkenal murah hati. Baik hati. Takut Tuhan. Saya berdoa. Anak-anak saudara atau cucu saudara. Atau saudara akan ketemu Boas. Katakan amin saudara. Ketemu Boas. Ya belajar seperti Ruth saudaraku. Katakan amin. Ya lambat dikit dah apa. Saya sedang bicara tentang kalau kita percaya kepada kebaikan Tuhan. Saudaraku, maka kebaikan Tuhan itu akan menjaga kita. Akan memelihara kita. Akan melindungi kita. Dan menyelamatkan kita. Yang percaya katakan amin. Kita tahu bahwa Boas kawin sama Ruth. Lalu anaknya siapa namanya saudara? Saudara tahu? Obed. Obed punya anak namanya Isai. Isai punya anak namanya Raja Daud. Dan akhirnya Ruth yang bukan orang Yahudi. Masuk silsilah daripada keturunan Tuhan Yesus Kristus. Saya bayangin. Kalau kita bisa, kalau Ruth berkata bahwa aku orang Moab. Aku punya nenek moyangku, masa laluku sangat buruk. Siapa nenek moyangnya? Lot. Ya kan dia orang Moab itu hasil pada Lot dikasih mabok sama anaknya dua. Saudara, dua anak perempuannya bikin papanya mabok supaya papanya mau tidur sama dia. Lalu lahir anak. Ya diberi nama Moab dan Amon. Lihat masa lalunya itu buruk. Tapi Ruth gak mau lihat masa lalu. Katakan amin saudara. Dia percaya kepada Allah Israel yang baik. Dia bisa melihat kebaikan Tuhan. Kemurahan Tuhan akan mengikuti dia seumur hidupnya. Yang percaya katakan amin. Saya mau berdoa buat saudara hari ini. Ya kan seringkali memang Pak gimana masalah terlalu besar. Bapak bisa khotbah seperti itu. Tapi Bapak tidak rasakan apa yang saya sedang alami. Saya mau bicara, saudara manusia, aku juga manusia. Sama-sama manusia, setiap manusia pasti pernah mengalami atau sedang mengalami satu masalah. Yang sangat sulit yang kita gak bisa selesaikan dengan diri kita sendiri. Kecuali ditolong oleh Tuhan. Ada banyak dalam hidup kita. Mungkin sekarang kita baik-baik saja. Beberapa orang, aku butuh pertolongan Tuhan. Oleh karena itu perlu iman. Katakan amin. Perlu iman. Saya ingin berdoa. Saudara, biarlah ya Tuhan hadapi masa lalu saudara. Percaya. Kalau masa lalu kita harus hadapi dengan apa? Kemurahan Tuhan. Katakan amin. Apa beda kebaikan Tuhan dengan kemurahan Tuhan? Ya, kebaikan Tuhan sendiri disebut grace. Kemurahan Tuhan disebut juga mercy. Kalau kebaikan Tuhan itu bicara tentang apa? Pemberian yang tetap diberikan sekalipun kita tidak pantas, tidak layak, tidak memenuhi persyaratan untuk menerimanya. Katakan amin.
Itu namanya grace atau kebaikan Tuhan. Apa itu grace atau kebaikan Tuhan? Saudara, itu diberikan bukan karena kebaikan kita. Tapi karena Tuhan yang kita percayai adalah Tuhan yang baik. Yang ngerti katakan amin. Apa bentuk daripada grace atau kebaikan Tuhan? Keselamatan. Saudara, pengampunan dosa. Kita diselamatkan. Kita beroleh hidup yang kekal. Kita akan masuk surga bukan karena amal ibadah kita. Bukan karena perbuatan baik kita. Yang ngerti katakan amin. Tapi itu semata-mata karena apa? Kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan atau grace atau kasih karunia. Itu akan turun diberikan kepada kita. Kalau kita percaya kepada Yesus. Yang ngerti katakan amin saudara. Mujizat kesembuhan. Saudara, mungkin dokter berkata tidak mungkin bisa disembuhkan lagi. Ketika saudara percaya akan kebaikan Tuhan. Saudara percaya pada anugerah Tuhan. Maka saudara akan dapatkan mujizat kesembuhan itu. Yang mengerti katakan amin. Begitu pula dengan masa depan. Apa yang saudara sedang gemuli. Khawatir akan masa depan saudara. Soal keuangan, soal hutang dan lain sebagainya. Saudara percaya akan apa? Ada kebaikan Tuhan buat saya. Kebaikan itu bicara tentang Tuhan bisa beri. Sekalipun aku tidak memenuhi persyaratan, gak pantas dulu. Bukan karena aku baik, tetapi karena aku percaya kepada Dia. Yang ngerti katakan amin saudaraku. Ya, yang kedua tentang apa? Kemurahan. Saudara, jadi saudara harus hadapi masa depan dengan apa? Kebaikan Tuhan. Hadapi masa lalu yang sering nyerang. Masa lalu sering ingatin kita. Aku malu kalau ingat masa lalu aku. Aku pahit, aku marah kalau aku lihat. Ingat tentang yang lalu. Tentang si A, si B atau keadaan aku. Saudara harus hadapi dengan apa? Dengan mercy. Dengan kemurahan. Katakan amin saudara. Kemurahan itu bicara apa? Kemurahan begini. Saudaraku. Ya kan? Pemberian yang seharusnya kita terima. Tetapi tidak diberikan kepada oleh Tuhan. Apa dalam bentuk apa? Penghukuman. Penghukuman. Pembalasan. Setiap manusia sudah jatuh dalam dosa. Upah dosa adalah apa? Maut, mati. Tapi Tuhan tidak hukum kita. Bukan karena kita baik. Karena kita sudah berbuat banyak sekali kesalehan. Bukan. Tapi karena iman kita kepada Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Dengan cara apa saudara? Kita mulai merendahkan diri. Kita bertobat. Lalu kita bisa menerima kemurahan Tuhan. Katakan amin. Kemurahan Tuhan. Tuhan ampuni aku akan kebodohan aku di masa lalu. Ampuni setiap dosa aku Tuhan. Ampuni semua pilihan-pilihanku yang salah. Ampuni semua perkataanku Tuhan. Maka kemurahan Tuhan ya kan akan diberikan kepada setiap kita. Katakan amin saudara. Ini yang kita akan hadapi. Dua hal. Kata seharusnya tentang masa lalu. Mari kita minta kemurahan Tuhan. Katakan amin saudara. Paulus masa lalunya tidak baik-baik saja. Saudara, dia seorang pembunuh, seorang pembenci, seorang penganiaya daripada orang Kristen. Saudara, dia ngerti ini masa lalu dia, ini menghantui dia. Dengan rasa takut, rasa malu, rasa terhukum. Tetapi saudara, dia percaya kepada kemurahan Tuhan. Katakan amin. Kalau kita mengaku segala dosa kita, Dia Allah setia dan adil. Dia pasti akan mengampuni dan menyucikan kita dengan menyucikan kita dari segala dosa kita. Yang percaya katakan amin. Dia percaya dia diampuni. Yang kedua saudara, dia tidak takut menghadapi masa lalu. Kenapa? Karena dia percaya akan kebaikan Tuhan. Telah tersedia di hadapanku mahkota kehidupan, kebenaran. Yang mengerti katakan amin. Saudara diberkati dengan pesan ini, amin. Yuk kita akan bangkit berdiri. Kita akan berdoa bersama. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan janji-Mu
jadi bagimu. Aku percaya. Mari kita siapkan diri untuk makan perjamuan kudus. Kita minta kemurahan Tuhan, memberkati kebaikan Tuhan, meneguhkan hati kita. Ku puji, ku sembah. Mari katakan sekali lagi, nyanyikan. Aku percaya. Aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Mari angkat saudara perjamuan kudus. Tuhan, tiap kali kami makan perjamuan kudus, kami ingat kami punya Yesus. Kau mati di salib, darah-Mu dicurahkan untuk menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan, pilih kami menjadi anak-Mu. Tuhan Yesus pilih kami untuk mengikuti Engkau, melayani-Mu ya Tuhan. Tuhan, hari ini bantu kami, tolong kami. Untuk kami Tuhan, bebaskan kami. Ya Tuhan, dari perkataan seharusnya yang membuat kami merasa bersalah, merasa menyesal, merasa malu. Biarlah kemurahan hati-Mu Tuhan menyucikan hati kami, memulihkan hati kami. Sehingga kami bebas ya Tuhan dari rasa bersalah ini, rasa malu ini, rasa takut ini Tuhan. Kami berdoa Bapa dalam nama Yesus. Ya Tuhan, biarlah dalam pikiran kami tidak lagi ada kata bagaimana jika seandainya yang membuat kami khawatir, yang membuat kami cemas untuk masa depan kami, ke depannya gimana. Biarlah kebaikan Tuhan, anugerah-Mu Tuhan memenuhi setiap kami. Tolong kami Tuhan, tolong anak-anak-Mu Tuhan yang sedang membutuhkan pertolongan-Mu. Khususnya dalam keuangan, mereka butuh mujizat keuangan. Tuhan tolong Tuhan, Kau berikan hikmat, jalan, bicara buat setiap kami. Untuk anak-anak-Mu Tuhan khusus yang sedang membutuhkan pertolongan Tuhan. Ya Tuhan, di dalam studi mereka, di dalam ya Tuhan kesembuhan sakit penyakit mereka, dalam kehidupan rumah tangga mereka. Lewat perjamuan kudus ini kami percaya mujizat masih ada. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu yang mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita adalah persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama saya. Kecawan, demikian juga mengambil cawan, sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru. Yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur. Ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari minum dalam nama Yesus. Bapakku berdoa dan bersyukur kepada setiap anak-anak-Mu.
Mereka yang sudah mendukung ya Tuhan pelayanan Menara Doa. Sudah ya Tuhan melewati 3 tahun bahkan sampai 4 tahun ini. Mereka mendukung dengan doa-doa. Mereka setia mengikutinya. Dan mereka ya Tuhan yang membawa persembahan. Sehingga ya Tuhan Menara Doa ini bisa ada. Tuhan memberkati mereka semua berlimpah-limpah. Biar Tuhan Kau pelihara hidup mereka. Kebaikan menjaga kami. Memelihara mereka semuanya. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang Tuhan kita Yesus Kristus. Persuan yang manis seperti Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dengan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.